Zebra Team, baru hari Selasa, Nesa sudah ninggalin gue sendiri. Apa mungkin karena kemarin dikasih tugas baru untuk grooming pemain, dia mulai bingung, akhirnya milih libur dulu. Tapi nggak, mungkin Nesa emang banyak job ya, karena Nesa itu sebenarnya hanya mencari eksistensi doang. Kalau soal kaya, udah kaya, mobilnya mahal, tetap akinya juga nggak tahu pakai GeForce apa enggak. Nah, kalau ngomongin soal aki GeForce, ini dia sponsorin kita, GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Kita nggak akan ada di sini kalau nggak ada GeForce, karena menjadi sponsor resmi kita, sponsor utama, produk asli buatan Indonesia. Kalau mau tahu spesifikasinya atau promo-promo menariknya, boleh cek langsung di e-commerce kalian, di Bukalapak, di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Monggo dicari. Ada juga program beli sekarang, pasang nanti, kapan saja dan di mana saja. Langsung aja follow-nya di Instagramnya di @geforce_id untuk spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Monggo pakai GeForce. Nah, sekarang kita ngomongin tadi malam gue nyaris dibikin ketawa karena biasanya kalau MU kalah, ada Arsenal kalah, itu biasanya lumayan lah, ada sedikit redemption gitu, penebusan, nggak stres-stres amat. Tapi ternyata Arsenal seri, tapi nggak apa-apa, nggak menang juga. Yang penting angkanya masih jauh dari Brentford, enggak ya? Itu dia, angkanya klasemen masih di peringkat 12 Arsenal. Poinnya 11 sama Leicester yang ngalahin yang ngalahin MU kemarin ya dengan skor 4-2. Berarti Arsenal sama Leicester selevel nih ya. Jangan-jangan Arsenal kalau ketemu MU bisa ngalahin MU juga nih. Bahaya ya. Semoga enggak ya. Walaupun memang dalam beberapa pertandingan terakhir suka nyusahin MU juga. But we'll see nanti seperti apa. Dan yang kemarin juga lumayan seru nontoninnya lawan Barcelona ya. Sebenarnya Arsenal tuh karena bajunya si Crystal Palace mirip banget sama Barcelona yang zaman dulu, away-nya, dan juga pelatihnya kita tahu legendnya Arsenal. Kayaknya akhirnya dia terpuruk banget waktu lihat golnya Arsenal yang agak-agak hoki-hokian itu. Cuman ya dia mau nggak mau ya lawannya Arsenal, harus tetap appreciate. Oke, dan hari ini kita akan mengulas Arsenal semua. Nggak akan ada yang nonton Arsenal, cuman sedikit di awal. Baru kita akan ngomongin preview Liga Champions sama dua sesepuh yang pastinya ini dia ada beberapa jadwal menarik yang akan kita bahas. Itu dia klub Brugge lawan Manchester City, kemudian ada Atletico lawan Liverpool nih, seru nih, di grupnya ada AC Milan juga kan lawan Porto, terus juga ada Inter Milan lawan Sheriff, yang kalau di atas kertas sih orang pasti meremehkan, tapi setelah tahu kemarin Sheriff bisa ngalahin Real Madrid, pasti langsung jiper juga. Apakah bisa ditembak sama Sheriff atau nanti lawan MU-nya nanti aja. Oke, dan pastinya kita akan memanggil dua sesepuh kita hari ini, Pandit, ada Mas Gita dan juga Papi Ropan. Tapi sebelumnya kita lihat nih apa nih, ada apa nih, stand up bola raga. Ini dia. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Prancis. Iya. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih? Ki? Salah. Iya. Bang, salah bang, namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Lu boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku bodoh di sini. Ya, mudah-mudahan itu dia segera hadir. 32 besar Yuasa Stand Up Bola Raga League. Tinggal tunggu aja pengumumannya. Ada episode terbaru dari Indra Frimawan, Prince of Mind Blowing. Kalau kalian mau bingung, silakan nonton hanya di Jebret Media TV. Nggak cuma bingung, tapi juga masih dibikin tertawa. Dan sudah bersama Mas Gita dan Papi Ropan. Semalam ada Arsenal yang kayaknya ya bisa lolos lah dari dari tertawaan netizen. Mas Gita pasti bangga banget pakai baju Arsenal ya kemarin. Enggak, ini satu-satunya baju, jadi tadi tadi aja gue hampir pakai baju yang sama, Oh, yang gitu. rapi kuning itu. Oh, iya. Untung gak buka gue pakai ini. Jadi sama kita. Tapi lumayan, Arsenal tetap melanjutkan trennya yang cukup positif ya pasca kekalahan Cukup besar positif ya. dari Cukup ya. Manchester City, tapi kan belum kalah kan. Iya, artinya- belum. Jadi gini, Agustus kan kalah. September Arteta manajer terbaik kan, Ya, menang ya, 3 kali. ya, ya. Sekarang kan draw 2 kali udah. Nah, ya lumayan lah, tapi belum Ya. terkalahkan, masih unbeaten berarti Ya. September Oktober ya. Ya ini kelihatan di awal kelihatannya main menjanjikan, tapi habis itu kayak penyakit Arsenal ketika udah menguasai bola, menguasai permainan atau unggul,
tiba-tiba suka lost di tengah-tengah. Yap. Apakah mulai sarafnya ada yang hilang atau misalkan copot? Gimana nih kalau lihat dari permainan Arsenal Mas Gita? Terlalu cepat ya, kalau gue lihat ya mereka menang 1-0. Itu kebiasaan Arsenal, nggak bisa killing the game setelah mereka unggul cepat. Itu kan Oke. selalu, bukan musim ini aja, dari musim lalu juga. Terus kalau gue lihat Partey tadi malam nggak seperti Partey di bulan September ya. Artinya Partey itu kan cukup mumpuni pada saat Arsenal mulai mencoba bangkit. Tapi kemarin dia sama seperti kayak jadi kartu matinya ya, berkali-kali dia hilang bola di tengah, itu yang bikin semuanya berantakan dari pola 4-3-3 yang dimainin oleh Arteta di sini. Nah gimana kalau Pak Firman ngeliat ini dari formasi seperti ini sebenarnya tampil cukup menyenangkan dari permainan, dari penciptaan peluang, tapi tadi dibilang Mas Gita dari faktor killing the game-nya, dari killer pasnya atau killer goal killer shootnya tuh kayak kurang gitu dari Arsenal. Apa karena mungkin masih muda juga main? Sebenarnya kan ini sudah, itu kita bilang, kalau bicara soal Arsenal ini, dari tahun yang lalu, dari musim yang lalu juga udah begini-begini. Oh dari 10 tahun yang lalu udah Iya, begini udah sebenarnya. begini-begini. Artinya mereka ini, aduh, sulit ya kalau bisa melihat ya. Bahkan 2 musim terakhir urutan 8 gitu ya. Iya, urutan 8. Mungkin musim ini juga bisa urutan 8 lagi gitu. Bisa. Kita tahu kalau bisa melihat dari sini, memang sangat sulit kalau bisa membandingkan dengan waktu di zaman-zaman Wenger saat itu ya. Iya. Dengan pasukan. Nah kalau bicara kemarin, memang agak berat. Di tengah nggak ada pemimpin mereka. Kreator untuk bisa memimpin nggak ada. Saka nggak main gitu ya. Nggak bisa bermain. Susah untuk bisa mengharapkan Partey sama juga Odegaard yang ada di tengah ya. Jadi ini memang agak berat buat mereka untuk bisa mengarungi musim ini, apalagi bermain kemarin. Masih untung, bersyukur mereka masih bisa mendapatkan gol terakhir dari Laka ya. Kalau saya hitung semua permainan yang ada di lini depan, mau bilang ada pembunuh lah atau apa semua, ini menurun nih. Laka, Auba, saya pikir tidak sesuai dengan ekspektasi yang tinggi gitu. Kalau kita bisa melihat ya. Apa yang mereka, apalagi kalau kita bandingkan dengan klub asal mereka sebelumnya. Betul, ya, betul. Tidak seperti di Lyon yang begitu kuat. Ketika di Arsenal saya pikir menurun. Hanya di musim pertama Laka bagus. Kalau bicara Laka menurun. Auba juga begitu. Tidak seperti 5 musim pertama di Dortmund. 5 musim terakhir ada di Arsenal drop habis. Ya. PP juga tidak sepadan dengan 72 juta pound. Iya, betul. Iya kan? Ya. Bahkan musim ini Anda bisa melihat jauh dibandingkan dengan di Lille. Jauh sekali antara penampilan dia. Jadi memang semua killer-killer dan pemuda-pemuda di depan itu agak berat. Saya nggak tahu bagaimana. Duit sih kalau bilang pelit ada. Musim ini mereka menggelontorkan 135 juta Betul. pound. Sebenarnya nggak pelit kan? Tapi iya nggak pelit. Ya. Mereka bisa membeli pemain-pemain bagus. Emang salah beli aja sebenarnya. Cuma pemainnya yang datang di butuh cemen nih kan. Tapi persoalannya adalah mereka tuh ngandelin Aubanya terlalu tinggi ya kalau gue lihat. FA Cup mereka dapat dari Auba. Terus Auba juga sejak dia datang kan dia selalu bikin double digit tinggi ya. Artinya 20 gol, sempat jadi top scorer bersama ini kan Mane dan Salah ya. Gitu. Iya. Di saat Arsenal bisa masuk ke Eropa walaupun hanya UEL saat itu. Dengan Auba terus turun jumlah golnya. Ya itu tadi, nggak ada yang bisa nggantiin Alba untuk bisa mencetak gol. Saka Saka bisa bermain bagus. Kemudian PP, tapi kan bukan reguler pencetak gol, itu persoalannya. Yang nggak ada Auba lain yang bisa mencetak gol. Di zaman Wenger kan mereka bisa selalu menang lawan tim-tim mediocre ya. Artinya melawan Crystal Palace mereka bisa selalu menang. Bahkan setelah Wenger pergi pun mereka bisa menang lawan Crystal Palace. Itu dipastikan menang. Mereka biasanya kalahnya ya lawan Liverpool, lawan City dan segala macam. Sekarang lawan Brighton susah menang, lawan Crystal Palace susah menang. Kemudian nggak imbang antar lininya, yang imbang itu hasilnya. Menang seri kalahnya kan imbang tuh jadinya 3-2-3 jadinya itu. Tapi mungkin berpulang, kok saya tambahkan gitu, di sini berpulang pemain sebenarnya oke-oke aja kalau bisa melihat ya. Masa mereka jauh berada di Brighton ada di atas mereka, Brentford kan. Kalau dari segi pemain pun nggak jelek-jelek amat kalau bisa melihat. Kalau Mungkin- melihat mungkin ini- adanya pelatihnya juga nih gitu. Ya inilah bisa. sebenarnya Pelatihnya kalau juga. dibandingin ya sama Brentford, Iya, ada Brighton di atas tuh. Wolves terus juga sama West Ham mereka nggak bisa komplain pemainnya lebih jelek sebenarnya. Iya, betul. pemainnya oke sih. Cuma kembalinya mungkin pelatih juga. Ji. Pelatihnya juga. Ini karena mungkin kan sama kayak pelatih sistem yang Ahmad ada juga. permainan mereka kan lapangan itu. Ya, kalau lihat gol-golnya Crystal Palace kemarin kan gol-gol yang apa ya? Lemahnya lini belakang juga, lemahnya gelandang bertahan mereka juga. Golnya Benteke itu Lebih fisikal iya, dan itu ya. itu benar-benar gambaran bahwa dalam 2 musim terakhir Arsenal punya persoalan di belakang dan kadang-kadang mereka tidak bisa killing the game dengan cepat pada saat mereka unggul gitu. Apalagi kalau unggul cepat. Saya setuju juga gitu yang lebih tadi. Partey kemarin bermain tidak seperti diharapkan. Iya, Jadi betul. mati ya, dia bermain kemarin sebagai gelandang bertahan juga yang kuat, sulit kok bisa dikatakan. Iya, betul. Nah, ketika dia datang ke Arsenal juga saya pikir tidak sebagus ketika dia di ATM. Partey kan, itu harus diakui gitu di sini. Belum Dan sebagus itu. Iya. Atau Dan mungkin bisa karena faktor emang teman-temannya belum sebagus di ATM gitu apa? Iya, bisa Atau jadi. juga Bisa faktor juga. pelatihnya juga Iya, nggak bisa sebagus jadi, itu. kan? bisa Dan jadi. teman-temannya kan bagus, Koke, Saul waktu itu kan.
hebat juga. Nah, tapi kalau kemarin ada sedikit insiden yang melibatkan Saka dan juga James McArthur, ini menurut Mas Gita, kok ini bisa lolos dari kartu merah ketika ada pemain pahanya ditendang ketika bola sedang tidak ada di dekat dia gitu. Iya. Kadang-kadang VAR Inggris itu kan kayak gitu ya. VAR itu kan bukan cuma gol yang harus mereka sahkan. Kalau kata Coach Jasin, jangan salahkan VAR-nya, salahkan wasitnya. Wasitnya, Iya. VAR hanya alat. Wasit itu emang harus cepat menanggapi seperti itu. Tapi kan buat apa ada mesin VAR? Buat apa? Karena wasit di mana di ruang kontrol VAR kan bisa mengatakan kepada wasit yang ada di lapangan, itu ada sebuah pelanggaran. Ini yang gue lihat VAR-nya itu kadang-kadang jadi seperti nggak subjektif jadinya ya. Kadang-kadang membela sesuatu di saat yang salah, di saat yang berlainan, sesuatu yang tadinya dianggap salah tuh jadi benar di tempat yang lain. Nah, itu Dan mestinya ada kartu ya. Iya, betul. Kalau bisa melihat kartu memang keras sampai keangkat gitu loh. Dalam tangan Saka ya. Iya, sampai itu benar-benar tendangan dari. Nah, ini kalau misalkan ternyata itu kartu merah, ini sebenarnya bisa mengubah jalannya pertandingan nggak sih ketika memang ya ada kartu merah kan. susah berandai-andai juga ya. Memang agak sulit juga tapi kalau lawan bermain dengan 10 pemain mesti bisa berubah dong. Iya. Permainan, Pasti akan bisa lebih- dikuasai. Dan kalau bisa lihat dari semua aspek sebenarnya pertandingan ini kan milik Arsenal dong. Iya, Ya kan? emang. Menembak mereka di atas jauh. Iya, benar. On target 6-6 mereka ya, di atas betul. jauh, penguasaan bola mereka di atas jauh semestinya mereka menang, apalagi bermain dengan 10 pemain lawan. Nah, itu Gitu. kalau mungkin kalau kartu merah itu untuk James McArthur akhirnya 10 pemain untuk Palace, ya mungkin Palace yang akan menang lawan Arsenal. tapi kalau gue lihat Crystal Palace juga ya setelah mereka ketinggalan tuh mereka disiplin. Artinya ada Dari defense-nya. ada 8 shot off target Arsenal. Kenapa jadi 8? Karena bagaimana ketatnya belakang mereka. Kemudian ada 5 block shot yang dilakukan oleh Arsenal. Artinya benar-benar bagus barisan belakang Crystal Palace untuk memblok serangan-serangan Arsenal. Nah, ini kalau kita melihat sekarang Palace di bawah Vieira yang juga ex-nya Arsenal gitu, kita tahu di awal-awal kelihatan banget nih kayak kelihatan yang no hope, tapi dengan sekarang dia mulai ada poin demi poin walaupun secercah poin itu. Ini ada menjanjikan nggak sih potensi Vieira sebagai pelatih untuk di Premier League menurut kalian? Sebenarnya menjanjikan kalau bisa Iya. melihat. Dan memang kita lihat kan ketika peluit panjang berbunyi kemarin bagaimana Vieira itu menunduk di lapangan. Iya. Itu sangat menyesal sekali ya. kesel banget kecolongan bahwa ada satu gol kecolongan itu di mana. Dia berharap bahwa kemarin itu 3 poin. Buat dia, ya. Iya kan? Iya. Dan itu sudah di tangan. Itu sudah dalam genggaman mereka, tapi sayang tuh bola yang datang sebenarnya mampir ke kaki Laka. Iya, kan? iya, iya. Bukan Laka yang cari bola gitu. Bola datang sendiri Berarti nih. berarti menyodorkan. bola jatuh dari langit itu ya. Betul. Bola datang. Ya Arsenal Iya kan? beruntung ya bisa dapat 2 sama kemarin setelah mereka ketinggalan. Tapi kalau gue bilang ya itu tadi judul headlines-nya di Inggris kan bagaimana Laka spoil the return of Vieira. Vieira, ya. Artinya semua orang mengakui bahwa Vieira pemenangnya sebenarnya pertandingan tadi malam. Tapi Arsenal diperhitungkan. Dan kalau dilihat Vieira ini ya prospeknya cerah buat Cerah. di Premier League. Asal dia tidak hanya melulu di Crystal Palace ya, harus ada klub Pindah ke dengan- Arsenal habis itu ya. Nah, Lebih cerah lagi itu ya. baru diomongin sama pagi udah. Ini lebih cerah karena dari mantan pemain legenda harusnya Arteta kan bukan legenda di Iya, Arsenal. betul, Kalian- iya, bukan Kalian legenda. setuju nggak apa Arteta ini kenapa begitu diangkat-angkat sih sama Arsenal? Padahal dia di Arsenal kan nggak begitu lama dan prestasinya belum ada yang menjanjikan gitu. kan. Kalau Justin bilang salahin Kroenke. Kroenke nggak mau keluar duit itu pasti. Dan Untuk memang ganti. nggak ada pemain seperti Vieira ya. Iya, Bisa iya. bermain seperti Vieira di zamannya Vieira saat itu. benar, Maksudnya bagaimana kombinasi itu luar biasa Dan di tengah. karakternya punya karakter Itu spesial yang ya. Arsenal mesti cari saat ini, pemain seperti dia, tapi memang sulit, nggak ada gitu. Iya. Walaupun mereka sudah mendatangkan, dan memang kelihatan kemarin lemah sekali Ji ya. Lini tengah mereka benar-benar nggak jalan gitu, berhadapan dengan Partey Crystal kan Palace. sebenarnya yang diharapkan bertindak sebagai Patrick Vieira zaman dulu ya. Jadi Tapi filternya sulit ya. kalau bisa Tapi bandingkan Partey gaya ini mainnya dia, Partey berat. ini nggak sekejam Partey di Atletico Di Madrid. Atletico ya. Madrid. Ya, Itu saya bilang betul. tadi kan jauh. Ini bukan Partey yang di ATM, Iya, Partey betul. di Arsenal kok agak Mungkin kehilangan ini nggak di awal akhirnya ketika Lokonga nggak dipasang dari awal kan biasanya dia pakai double pivot juga kan. betul, Ini Lokonga. akhirnya membuat resiko pertahanannya lebih terbuka. Terbuka. lebar, Iya, iya kalau gue bilang kenapa mereka nggak pakai double karena mereka lebih ingin apa ya, bervariasi lah ya. ya. Ada Odegaard, ada Iya. Emil Smith Rowe Lebih di sana. kreatif ya dalam Iya. membangun serangan. Betul. Makanya gue ngarepin Emil Smith Rowe dipindahin ke Newcastle. Jadi lo mereka Ini Mbak, Leandro Petra emang bukan pemain bagus sama kita nggak suka. bukan. Artinya kan double pivot itu kan bagus ya Iya. buat Arsenal. Itu yang nggak dipunya. Enggak gue bercanda ya soal Emil Smith Rowe tadi. Tapi begitu lepas kemarin dari 2 itu, sebenarnya lini belakang mereka agak keropos memang. Iya, iya, Sulit ya, nggak ada gelandang bertahan yang sangat bagus gitu di Filternya Arsenal kemarin. berantakan. Dan apalagi pertahanan ini Arsenal kan jauh dari Iya, seperti yang iya. dulu berat sekali ya. Iya. Walaupun ada Gabriel di sana kita tahu bersama, Ben Smith juga Tapi sangat sebenarnya diperlukan. dan Ben juga White sama Asu. Ben White sama Gabriel. Gabriel itu kan di September bagus ya. Iya. Tapi kan Sama si Asu juga kemarin beberapa kali ya, lumayan ya. kualitas lawan-lawan mereka di September kan di bawah kualitas lawan-lawan mereka di Oktober ya. Iya. Jangan ngomongin Agustus. Iya, iya. Itu ada Liverpool, ada Manchester City, ada Chelsea ya. Iya.
Itu Beda tadi. kelas lah yang main. Dan, Beda dan di kelas. belakang gue lihat itu kok Arteta pakai terus ya 2 pertandingan terakhir melawan Brighton 0-0. Tomiyasu ya. Tomiyasu bagus kan? Tomiyasu bagus. Pemain belakang ini Iya. tidak Terus tergantikan menerus loh. ya. Ya, Iya. Tomiyasu di kanan ya kan. Berarti artinya sebenarnya dari sisi pertahanan cukup solid buat Arteta. Cukup Yang solid. permasalahan di gelandang Iya, sebenarnya. gelandang. Kemarin sebenarnya gelandang itu di bulan September udah bagus ya, terlepas apa. Tuh kan megang piala dia. Iya, dia player of the month bulan September ya. Artinya dia versi Arsenal. Iya, versi Arsenal. Versi Arsenal. Aku bukan versi Premier League. Kalau versi Premier League Arteta. Ya, pelatihnya luar biasa. Oke lah, nih kalau dia nyaris 30 menit kita ngomongin Arsenal, ntar dibikin Arsenal TV. Biar fair kemarin kalau dibilang Mas 30 menit bilang MTV, sekarang dia bilang Arsenal TV, enggak, kita netral. Yang seru-seru aja kita bahas. Sekarang kita ngomongin dari Premier League, Liga Champions lah. Ini masih Karena- ganti baju nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. Karena orang udah tahu Arsenal nggak main Liga Champions lah. Walaupun agak patah dari Arsenal yang memimpikan Liga Champions, kita ngomongin Liga Champions. Gimana Ji? Arsenal tidak main? Di Liga Champions Oh, Liga dan Champions. memimpikan Nggak main. Liga Champions. Arsenal nggak main di UEL, UECL aja dia nggak main. Bahkan di Piala apa Intertoto yang ketiga apa? yang ketiga apa namanya? Gua nggak tahu. UECL. Oh iya itu juga nggak main. Nah ini kita kasih mimpi buat Arsenal bermain di Champions League dan ada salah satunya tim Inggris juga Liverpool yang akan kembali bertemu ATM. Itu kita lihat kalau di sejarah pertemuannya di tahun musim 1920 itu ada cerita menarik termasuk dari cywar-nya Klopp kepada Simeone yang tidak dibalas sama Simeone terkait permainan bertahannya. Simeone kayak udah gak peduli untuk cywar dan akhirnya dibalas tuntas dengan lolosnya Atletico ya. Ini kalau Iya. ngomongin Liverpool dan Atletico sekarang dua-duanya punya form yang berbeda gitu kan. Liverpool juga sekarang dengan mainnya kalau kata CEO kita kemarin yang maksa bahas Liverpool ya. Maksa ya? Maksa kemarin, padahal di rundown nggak ada. Ini dibahas Liverpool. Dia minta permainan paling menghibur sekarang dan sistemnya paling jalan Liverpool. Ya, gue sih setuju emang menghibur gitu ya. betul. Cuman dengan adanya Mane dan Salah lawan Atletico yang juga out of nowhere kemarin kita bisa juara menjadi La Liga. Walaupun sekarang juga mencari form terbaiknya lagi di bawah dengan adanya striker baru Antoine Griezmann bersama Suarez lagi mencari form terbaik. Ini melihat komposisi yang berbeda dari kedua tim sekarang akan seperti apa kekuatannya? Apakah sekarang akan benar-benar diobok-obok sama Liverpool yang begitu permainannya menghibur kalau kata CEO kita, atau akan ada kejutan lain dari Atletico? Dulu juga ketika habis Liverpool juara di UCL kan ketika ketemu kan rencana mau diobok-obok sepertinya. Rencananya. Kan? Rencananya. Itu ya, Iya hati-hati kan? ya. Tapi setelah itu kan mereka nggak bisa menang juga kan. Iya, betul. Bermain di sana dan kemudian bahkan mereka tersisih juga ketika main di Anfield. Ya. Nah saat ini memang ATM ini tidak begitu bagus kalau bisa melihat ya. Ya. Mereka sempat ditahan Porto ya di pertandingan pertama di UCL dan Liverpool oke lah masih oke. Namun dalam sepak bola sulit kita hitung, kita bisa melihat. Ini soal harga diri mereka bermain di Wanda Metropolitano, ya mereka tidak mau kalah. Dan kalau melihat dari kemampuan mereka, kedalaman skuad mereka juga masih oke. Dan Liverpool tetap harus hati-hati. Kalau percaya diri terlalu berlebihan, ini akan berat buat mereka. Walaupun mereka di PL kan tampil luar biasa. Betul. Ya tampil bagus. Kemarin baru menang 5 gol melawan Watford. Tetapi ini ATM yang sangat menyulitkan mereka. 4 pertandingan terakhir nggak bisa menang gitu ya. Iya, betul. Itu di UCL. Jadi harus hati-hati bagi klub menghadapi tim seperti ATM. Kalau mereka bikin frustrasi aja, nggak bisa bikin gol di babak pertama dan ATM bisa mencuri gol lebih dulu, bisa selesai itu. Ya, kan sebenarnya menjanjikan Liverpool ya kalau bicara Liga Champions sudah 2 kali menang. Kemarin kan bantai Porto ya kalau nggak salah bantai Porto dengan 5-1. Sama Milan comeback Kemudian Watford juga mereka bantai dan yang menariknya adalah Alisson dan Fabinho langsung ke Spanyol ya, nggak harus ikut Premier League. Jadi dari sisi kesegaran kan itu dua pemain itu akan sangat segar. Tapi bicara sejarah dalam 7 kali terakhir mereka ke Spanyol mereka hanya menang 1 kali 2008-2009 lawan Real Madrid. Terus kemenangan terakhir mereka di Spanyol itu lawan Tottenham Hotspur ya final waktu itu. Lain-lainnya lawan tim Spanyol terutama lawan Atletico Madrid mereka nggak bisa catat kemenangan. Mereka terakhir kalah di Wanda Dua menang, 2 kalah gitu ya. 1-0. Jadi gue pikir ya ini masih sangat seimbang terlepas apapun dan kemarin kan Atletico Madrid pertandingan melawan Granada ditunda kan karena ada Covid terus ada beberapa pemain yang belum sama datang. CONMEBOL itu kan Ya. bentrok dengan jadwal CONMEBOL jadi ditunda kan. Jadi itu artinya mereka akan lebih segar dibandingkan dengan Liverpool yang kemarin baru turun di Premier League. Oke, kalau ngomongin Liverpool ini instead of kita ngomongin Mane dan Salah yang memang harmonisasinya kembali terjalin lagi, ini kayaknya mereka udah nggak perlu saling komunikasi pakai mulut, udah kayaknya punya perasaan yang udah menyatu di lapangan. Tapi imbasnya juga apakah harmonisasi kedua pemain ini juga turut
kepada seorang sosok Firmino yang memang tahun lalu kita tahu ini striker kok nggak ngegolin gitu ya. Asisnya juga jarang Iya, gitu ya. betul. Ini apakah memang ini impact terbesarnya untuk Firmino begitu nyata gitu dengan kompaknya Salah dan Mane di musim ini gitu. Bisa jadi ya. Artinya gini, Firmino itu kan kerjaannya jemput bola ke belakang. Buka ruangan. Ini kayak kerjaannya begitu ada yang nggak kompak di depan, dia seperti harus berpikir bahwa dia yang harus menyelesaikan. Dia bukan tipe yang bisa langsung menyelesaikan. Itu kerjaan dia yang paling baik adalah jemput bola ke belakang, kasih umpan kedua-duanya. Dengan mereka kompak lagi untuk bekerja sama, ya artinya tugas Firmino ini sepertinya ya udah gue balik lagi ke Lebih situasi ringan awal ya. gue lebih ringan untuk memberikan umpan-umpan dan dia juga bisa cetak gol akhirnya hat-trick dia kemarin ya. Dan di ini Premier League. dia kembali seperti pada 2 musim lalu ya, ketika Iya, Liverpool betul. menjadi juara, bagaimana dia bisa meningkat dengan luar biasa. Ya. Itu pun ditunjang dengan kekuatan dari Mane di kiri dan Salah di Kanan, kanan. betul. Dan saya kira yang positif adalah kedatangan Jota, Iya. ya kan? Dengan kedatangan Jota Ada pilihan opsi pilihan jadi ya. opsi dan kemungkinan dia merasa tertantang, Iya. ya. Tidak merasa seorang diri saya yang paling bagus di sini kan, tapi dengan ada Jota selalu dia ingin memberikan yang terbaik. Dan sini dia buktikan ya bagaimana ketika Mane dan Salah itu kolaborasinya sangat bagus, kemudian dukungan juga dari dua fullback sangat baik ya, Robertson dan Trent. Ini membuat dia lebih bagus, lebih bermain ya, lebih toksir di kotak penalti dan 3 gol ini luar biasa untuk musim pertama dia. Ada motivasi dia terangkat bersama dengan Liverpool. Berarti artinya ketika kemarin banyak yang tahun lalu atau musim lalu memprediksi, oh Firmino udah habis nih, udah waktunya Jota. Ini berarti sebenarnya belum habis juga berarti Firmino kan dengan ini kan? Belum, berhenti sesaat iya. Berhenti sesaat. Tapi mungkin kalau orang bilang bahwa dia udah habis ya kecepatan. Karena ada Ya. banyak yang bilang Jota walaupun cukup agresif dan juga produktif, tapi dari sisi kekompakan dia nggak bisa menjadi jembatan antara Iya, Salah dan juga Mane. Kalian betul. setuju nggak pernyataan itu? Iya, betul. Karena gini, Jota kan tipenya adalah terima dia golin, terima dia ngegolin. Iya. Kalau ini kan dia bisa bikin gol, dia juga bisa jadi kayak apa ya, servan buat orang dua ini. Ini yang bikin menariknya Firmino kalau dia dalam dalam performa terbaiknya. Artinya dia bisa mundur, dia bisa kasih umpan dan segala macamnya. Itu yang nggak dimiliki oleh Jota sampai sekarang. Ya, Jota mungkin hanya mengandalkan kecepatan gitu, Ya. tapi kalau ketenangan saya pikir ada di Firmino. Ya. Mencari ruang ada di Firmino. Dan chemistry-nya udah dapat bersama dengan Mane dan Salah. Karena mereka sudah terjalin lama kan. Kalau Jota ini masih baru. Dan saya pikir Panji salah menyatakan soal Firmino tadi ke kita. Ya pasti dia akan setuju sekali Pak Panji. Berhasil. Gua lupa. Lupa kan? Mas kita ngefans Brazil. Saya mau potong tadi sebenarnya. Saya lupa. Lupa kan? Udah kayak kita tanya ke sales obat yang jualan obat itu. Obat yang lu tanya. Dan gini, dia kan banyak istirahat ya. Kemarin dia terbang doang ke Brazil. Iya. 3 kali main dia duduk dia Duduk lapangan aja. ngapa-ngapain. Jadi seger dia itu jadinya. Firmino tadi, wah, Pantesan dipuji-puji. dilahap sama ikan paus. Pak, Salah. Umpan gua langsung dimakan. Iya. Langsung semangat Brar, dia ngomong. 70 menit boleh nggak di sini? Ngomongin Brazil nggak ada habisnya, sama kayak Mami Roman ngomongin Bayern sama Jerman ya. begitu. Nah, tapi kalau dari sisi fitnessnya ini buat Liverpool apakah akan menjadi persoalan, karena kita tahu di weekend nanti lawan MU yang kita tahu sekarang di papan tengah ya. Kok larinya ke sana? Karena kan sekarang banyak yang bilang mungkin ini big match atau bisa menjadi perhatian buat Liverpool. Tapi apa iya MU sekarang semenakutkan itu untuk dipikirkan sama Liverpool dari sekarang gitu menurut Itu kalian? yang gue paling kesel sama headline. Sekarang kemarin headline bilang kalau Arsenal menang lawan Crystal Palace hanya beda 1 poin dari MU. Iya. Makanya Arsenal nggak menang. Itu namanya jinx. Makanya nggak menang. Makanya. Jadi kalau gue bilang ya mungkin ke jadwal jadwal mereka lawan Atletico Madrid, mereka harus terus langsung ketemu dengan United. Artinya jadwal yang ketat dengan 2 tim yang kuat yang akan membuat Liverpool ya. Tapi kan opsi pilihannya juga banyak Liverpool ya. Terlepas Curtis Jones masih cedera. Tapi Ya kecuali di depannya nggak ada opsi pilihan Iya, ya, selain di Jota depannya, ya. ya, selain Yang lain itu. mah kayak si Minamino sama Origi nggak kita hitung lah betul, ibaratnya. betul. Tapi kan artinya kalau kita bicara Atletico Madrid terus United kan dengan depan menakutkan, artinya lini belakang setidaknya ya bisa lega kalau lini depannya sudah bekerja sama dengan sangat baik. Artinya kerjasama antara Mane dan Salah kan sekarang sudah hampir balik lagi seperti waktu mereka juara Premier League dan Liga Champions. Dan saya nggak ragu, saya pikir ya, kalau bicara soal Liverpool nanti mereka akan balik dari ATM
menghadapi MU walaupun itu bermain di MU. Karena kan musim lalu juga kan ketika mereka lagi oleng, lagi banyak yang cedera bermasalah. Oleng pelatihnya MU dong. Ya? Oleh, itu oleh. Oh, Itu sorry. oleh. Gue pikir lu nyindir. Iya, enggak betul. Dia maksudnya oleh yang lagi oleh. Iya, makanya gue agak kaget dong. Berani Tapi kan nyindir-nyindir. Liverpool kan waktu musim lalu kan lu lihat aja Iya, masalahnya. tapi Bang MU juga sekarang lagi oleng. Tapi lihat nih di 9 pertandingan terakhir kan Liverpool nggak kalah musim lalu Iya, termasuk betul. mengalahkan MU bermain di mana? Di Old Trafford ketiga. Jadi Karena saya Old nggak Trafford ragu kalau sekarang dia balik dari ATM nggak ada masalah. Biasa aja Tapi kalau mungkin yang Liverpool. dia harus hati-hati adalah Simeone kan kadang-kadang menghalalkan segala cara ya. ini. Artinya kalau mereka main keras, terus ada yang cedera, repot pada saat harus menghadapi MU. Bahaya, karena kalau di Liga 2 tuh ada yang kasih keras tuh bahaya. Ya. itu. Jadi jangan main-main sama yang kasih Kalau keras. salah atau mana yang cedera, ini berbahaya kalau bermain berlawanan. Karena MU kemarin gitu. kalau berdasarkan diskusi di episode kemarin, yang bisa menjaga Liverpool musim ini bukanlah kekuatan tim besar, tapi cederanya pemain. Betul, Cedera pemain, betul. betul. Dan kasih keras itu kan Main keras, kalau kasih keras mah punya tim Liga 2. Itu mulai dia. ini ya, mulai nyantol. Kasih keras itu Liga 2. Kalau si Simeone nggak pernah bilang kasih keras, main keras. Main keras, Nah, itu ya kan? yang repotnya. Nah, tapi kita ngomongin, Simeone dengan pasukannya, kita tahu tahun lalu dia memulai kompetisi juga dengan nggak konsisten, dengan Iya. susahnya mencari performa terbaiknya, bahkan sampai merubah formasi, terus juga di tengah-tengah sempat kesulitan. Tapi pada akhirnya dia bisa juara. Kalau kata Coach Yasin kan mungkin Barcelonanya yang jelek, Parisnya yang jelek, cuma tetap harus diakui. Dan masih kan? Ya, dan masih. Ya, emang jelek lagi gitu. Katanya kalau ngomongin ini kan berarti ya ini sebenarnya kejeniusan Simeone di tengah kesusahan dan juga pergantian transisi pemain yang dia punya sebenarnya kan. Iya dong, kalau Iya. bisa dilihat kan ini pelatih yang hebat gitu ya, kalau bisa mengatakan Terus- Hah? Terus datangnya Griezmann lagi kan. Nah, Betul. Griezmann lagi. Apalagi Griezmann di di sana Barcelona mereka kayak kehilangan Griezmann, tapi sekarang kan Joao Felix juga tidak sesuai ekspektasi masih ya. Tapi sekarang dengan baliknya Griezmann dengan 3-5-2 dengan Griezmann dan Suarez di depan, ya persoalan itu ya berhenti jadinya sementara, nggak tahu nantinya. Tapi kalau Papi Rapan dan Papi Gita, Saya seorang papi sih. ya, kelihatan dari rambutnya ya. Tapi kalau ngomongin dari sekarang masuk ke Griezmann, apakah so far udah semenjanjikan itu? Karena kan kita lihat dari sisi harmonisasinya, kita tahu di Barcelona mereka berdua pernah main Suarez Iya, dan juga iya, Griezmann, tapi nggak pernah sekompak itu. Apakah di Atletico bisa lebih baik menurut kalian? Bisa juga saya pikir. Bisa. Bisa juga, apalagi menggabungkan dua pemain yang punya pengalaman ya, punya insting membunuh di depan kotak penalti yang sangat bagus. formasinya. Iya. Dan kita bisa lihat, formasinya ini mengerikan kalau bisa melihat. Kalau Iya. mereka bisa punya chemistry yang sangat bagus, Suarez dan Griezmann, ini siapapun sulit bisa mengalahkan mereka gitu. Ini sebenarnya dari Kalau sisi bisa- formasi agak risky karena ini benar-benar pemain karakter menyerang banyak banget di sini Iya, kan. Kita Kita tahu. bisa melihat di kanan di kiri ada Carrasco, Carrasco, Trippier kan? pun menyerang Trippier. gitu. Ada Rodrigo de Paul. Lemar ya pun kan? juga winger yang menyerang gitu. Suarez, Griezmann, De Paul pun juga sebenarnya gelandang menyerang. Bahkan Kondogbia yang tadinya gelandang bertahan Ada jadi Kondogbia back. benar, juga. Ini risky nggak sih lawan Liverpool yang kita tahu dari sistem dan juga agresivitasnya Nah, sangat tinggi. Yang ketiga di belakang itu ya kalau gue lihat ada Kondogbia, terus Mario ada Hermoso dan Felipe. Felipe. Ini pemain-pemain yang apa ya pertahanannya kadang-kadang terlalu tinggi. Ini yang harus dimanfaatkan. Tapi saya ragu saya pikir dengan Iya, Kondogbia. betul. Untuk bermain di belakang dia Betul. tidak terbiasa bermain back tengah loh. Betul. Dan Iya. gini, mereka itu kan berhadapan dengan Liverpool yang punya kecepatan menyerang pada saat mereka serangan balik. Serangan itu balik, yang sangat berbahaya dengan tembok pertahanan yang tinggi yang ditampilkan oleh 3 pemain belakang ini. Enggak seperti Atletico yang dulu-dulu yang selalu nunggu di belakang gitu kan. Ya kalau nggak ada Jimenez bahaya juga Iya, mereka kan. betul. Kalau ada Jimenez jauh lebih bagus. Iya, iya, Apalagi karena- kalau Kondogbia kalau lihat dari formasi tadi Kondogbia bermain di belakang ini bumerang buat mereka. Bahaya buat ATM untuk bisa menghadapi Liverpool kalau bicara bermain menahan ada Firmino, ada Mane, ada Salah ya yang sangat sulit. Cuma mungkin Hermoso ada di kiri ya. Iya, betul. Ya, Betul, Hermoso betul, yang bagus mungkin di kiri. Tapi mungkin kalau kita bandingkan sama dua musim lalu, itu mungkin laganya udah 2 or die gitu ya. Emang udah penghabisan deathmatch. Iya, 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 kan. iya, Kalau iya. ini kan masih grup, apakah mereka akan bermain lebih hati-hati dan juga lebih waspada dibandingkan ketika berada di knockout yang 2 tahun lalu itu? Iya, ini kan beda 2 minggu ada 2 pertandingan dengan lawan yang sama ya. Gua rasa di pertandingan pertama ini mereka akan sangat hati-hati. Apalagi kan satu udah dapat 4 poin, yang satu udah dapat 6 poin ya. Artinya mereka juga akan lebih untuk aman daripada untuk menghindari kejaran dari Milan dan juga Porto yang mungkin akan sangat sulit mengejar ya kalau melihat situasinya seperti sekarang. Mungkin ATM saya pikir akan memaksakan untuk menang nih, Ji. Dia harus menang ya. Karena dia Dari kan sempat Wanda ketahan dulu. dari Porto kan. Iya, iya. Ya, walaupun mereka kemarin menang mujur di 10 menit terakhir melawan Milan. Milan, betul. Dan Liverpool tidak akan memaksakan untuk bisa menang. Kalau menang syukur. Tapi imbangannya udah bagus bagi Liverpool. Karena unggul jauh dengan 7 poin mereka berharap
ATM datang ke Anfield kan. Berarti sebenarnya desperate atau kebutuhan menangnya lebih tinggi kepada Atletico yang memang butuh Ya, menang karena sempat butuh ditahan menang. Porto dibandingkan Butuh menang. Liverpool yang sudah meraih poin sempurna Iya, ya. intinya Liverpool benar-benar harus konsentrasi di awal dan di akhir. Itu kan Porto nyolongnya di awal dan di akhir ya. Iya. Porto Porto. Atletico Madrid nyolongnya di awal di pertandingan pertama dan juga di awal-awal perpanjangan waktu pertandingan kedua di Anfield. Tapi kalau Liverpool bisa menang di sini, aman Liverpool Ya. dengan 9 poin. Artinya lebih tenang juga ketika mereka datang ke Old Trafford untuk bisa menghadapi MU. Oke. Ini dia Suarez menurut kalian so far tahun lalu menjadi aktor protagonisnya kunci bahkan di last momennya Atletico. Apakah tahun ini akan menjadi sangat menentukan juga buat Simeone dan juga termasuk di laga lawan Liverpool yang juga ex-klubnya dia? Bisa saya kira, Bisa sangat ya? menentukan. Ini pemainnya luar biasa saya pikir. Dari segi pengalaman dari apapun saya pikir Suarez tidak terbantahkan gitu ya. Iya. Itu bisa dikatakan apalagi dengan datangnya Antoine Griezmann. Dia tetap akan menjadi pemain penentu, pemain kunci bagi ATM. Iya. Itu saya pikir. Terlepas apapun tim bermain buruk sekalipun Suarez kan bisa jadi jawaban bahwa tim bermain buruk bisa bangkit karena dia ya. Ya, ya. Kalau mau ngulas balik ya kemarin kualifikasi Piala Dunia Uruguay habis-habisan dikurung oleh Brazil, dia masih bisa curi gol. Artinya ini pemain ya luar biasa. Jadi sebenarnya. berhasil lagi gitu ya. Iya. Masih lagi masuk lagi ke Pas sana. lagi, pas banget. Dan jangan lupa di saat tim Contoh. sangat terdesak kita ingat zaman waktu kualifikasi kualifikasi negara dulu ya yang sampai dia akhirnya pakai tangan handsball Iya. dan akhirnya penalti gagal. Iya. Itu apa ya kualifikasi Piala Dunia? Kualifikasi Piala Dunia itu. Nah ya. itu yang akhirnya membuat bahkan di saat terdesak pun Suarez bisa menjadi handsball juga Iya. dan akhirnya membawa keberuntungan untuk tim ya. Jangan pernah meremehkan Suarez Iya, hanya betul. semenit pun gitu ya. Itu pelajaran besar buat Liverpool dan juga Jurgen Klopp. Oke, kita terakhir prediksi. Ini dari statement dari Oblak yang bisa dilihat juga di Instagram Jebret Media. Prediksi menurut kalian di pertemuan utama ini Liverpool Atletico Madrid basah Imbang. atau imbang? Oke, imbang ada gol atau sepi gol? Ada gol. Ada gol. Ada Oke. Aduh. Om Kering CEO, maaf ya, ini kayaknya Liverpool kalah nih, tapi dengan gol. Oke, Liverpool kalah dengan gol. Itu dia sebelum kita lanjut ke preview pertandingan lainnya. Saya mau ngasih tahu dulu kalian bisa dapetin baju-baju keren yang ada di belakang ini atau sweater keren kayak gini karena mumpung ada orangnya yang ngurusin kerjaannya di sini ya. Ada Fazal Zulfami, ada Arif maksud gua. Arif ini dia bisa cari di Shopee. Dicari dengan Jebret Official Merch, harganya mulai dari Rp80.000. Gue inget banget waktu itu Arif bilang, dipromoin Ji, iya, dipromoin nih sekarang nih ya. Jebret Official Merch mulai dari Rp80.000, kalian bisa dapetin sweater-sweater kayak gini, keren banget. Dan juga ada yang hoodie-nya, ada juga baju-bajunya. Nanti ada next seasonnya, ada lagi artikel-artikel yang gak kalah keren lainnya buat kalian yang mau keren kayak panit-panit yang ada di sini ya pastinya. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada apa di sini. Ada Nostal Bola bersama Papi Ropan. Ini dia. Mohon maaf, aku sebelumnya kurang suka sama timnas Italia. Oh, gitu, jadi iya. tapi ada pengalaman di mana di Euro itu aku jadi sangat respect luar biasa sama Gli Azzurri ini, Bang. Nah, Hana sebagai penggemar Bayern Munchen di Rotten ini, bagaimana melihat ketika dikalahkan di kandang di Allianz Arena itu? Hana sendiri Kecewa, bagaimana? Bang. Kecewa luar biasa. Waduh. Favorit Anda? Ronaldinho. Kenapa Ronaldinho? Nah, ketika selesai bertanya sama Snyder, itu ternyata ada mas-mas fotografer yang sangat tinggi besar, dia membawa kamera yang gede banget, Bang. Waduh. Itu ngehantem. Mourinho atau Joachim Low? Wah, ini berat. Itu makanya. Jadi salah satu trik colongan aku waktu itu kalau liputan, aku selalu ngambil di depan dengan alasan kalau misalnya nggak boleh karena kita bukan dari negara prioritas, Ya, betul. aku akan bilang aku tubuh kecil. Itu dia Nostal Bola bersama Papi Ropan dan juga tamunya pada episode kali ini ada Hana Fauzi. Sekilas backgroundnya apa Papi Ropan dia? Hah? Hana Fauzi backgroundnya apa? Iya, wartawan jurnalis. Wartawan jurnalis senior juga angkatan Iya. masih bukan angkatan Papi Ropan ya Iya. karena rambutnya belum masih Di warna Sindo, merah di Sindo itu. waktu itu, masih di Sindo. Oh, masih Sindo ya. Sekarang sudah di iNews sekarang. Tapi pengalamannya sangat bisa diacung jempol Iya, ya untuk masih ukuran kemana-mana juga. wartawan wanita top ini. Top ya? Iya. Dan juga di minggu ini juga ada Nah, bosnya. Nostal Bola. Bosnya. Ada bosnya, itulah. Mantan bos saya. Iya, Bisa untung. disaksikan nanti di Jebret Media Saya TV. juga mantannya Panji Oh loh. iya. Mas kita juga mantan ya Iya. kerja kita di meja yang mirip juga lah kan. Oke lanjut ke Liga Champions dari tim yang juga masih berusaha mencari performa terbaiknya di musim debutnya kembali setelah berapa tahun hilang. Ada AC Milan yang di Liga so far manis di bawah Pioli tapi di Liga Champions kelihatan masih susah walaupun juga kita tahu di grupnya ini bukan grup mudah tapi sekarang menghadapi Porto yang secara di atas kertas paling lemah dibandingkan Liverpool dan juga Atletico Madrid. Apakah ini menjadi ibaratnya momen paling besar Milan untuk meraih poin penuh walaupun sekarang ada skuadnya yang
dilanda cedera? Sangat banyak ya. Frank Casey kan suspended karena kena Bisa kartu merah kartu merah. waktu Ya, lawan kartu merah Atletico lawan Madrid. Atletico absen ya. Terus Theo Hernandez COVID, dia nggak bisa main juga. Ada satu lagi yang COVID. Ini artinya Giroud siap pasti. gantiin Wih, ya. Giroud ya. Bekas Tapi main Arsenal soalnya dia. mungkin yang agak kalau ini main di San Siro, gue yakin ini 3 poin akan diambil oleh Milan. Persoalannya ini kan mainnya di Dragao dulu ya, baru 2 minggu lagi main di San Siro. Ini yang jadi persoalan. Tapi kalau ngeliat di Dragao gimana Liverpool bantai Porto dengan 5-1 ya. Katanya angker itu ya. Mungkin nggak dibantai, tapi Milan punya ya kesempatan, punya peluang besar untuk bisa dapat 3 poin pertama mereka. Betul. Ya, tapi Jadi gimana, Pi? kalau bisa melihat pertandingan ini final saya pikir. Ya. Dia tidak bisa Final buat keduanya Buat ya. keduanya ya. Dan apalagi Minimal buat menuju Europa League lah. apalagi buat Milan kan. Yang mau tidak mau kalau imbang berat. Iya. Mereka harus bisa menang termasuk Porto. Tapi Porto kan ada kemungkinan mereka dapat 1 poin ketika menahan ATM. Ya. Jadi bagi Milan kalau mereka draw ini udah habis. Habis, Mereka ya. harus bisa menang. Walaupun mereka dalam pertandingan berikut akan menjamu Porto juga. Betul. Setelah ini lawan Porto kan. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Pioli. Artinya harus bisa 3 poin di sini. Ya. Harus bisa menang. Kalah habis. Karena ini gengsi juga buat Milan karena tidak mau mengikuti jejak rival Skotanya yang tahun lalu, bahkan peringkat 3 aja nggak tembus ya. Tembus ya. Peringkat Nomor 4. 4 ya. Orang Iya. bilang tapi juara Serie A itu prioritasnya beda. Skala prioritas akhirnya gua nggak mau. Milan masih main bisa begitu. juara Serie A. Masih sekarang. bisa. Paruh musim bisa paruh musim. Paruh musim oke. Tapi kalian setuju nggak ketika memang dia memaksakan tetap berkompetisi di sini gitu? Akhirnya dia juga harus menentukan skala prioritas musim ini, mau ngejar di Liga atau tetap mau ada gengsi juga di Eropa? Liga ya gitu. Kalau bisa melihat di Liga lebih konsentrasi di Liga saya pikir. Kalau dengan 2 kekalahan ini, kalau Liga Champions tim besar yang mengalami 2 kekalahan agak sulit untuk bisa bangkit ya. Apalagi mereka harus keluar ke Porto. Lain Iya. kalau mereka bisa menerima Porto di kandang. Nah, kesalahan terbesar mereka kan kemarin ketika mereka kecolongan lawan ATM. Mestinya kalau mereka dapat 3 angka saat itu dengan gol Leo yang pertama itu, mereka aman ketika menuju Porto. Sekarang kan bebannya luar biasa buat mereka. Jadi artinya kalau mereka bisa ini lupakan aja ini, syukur-syukur mereka bisa menang untuk bisa ada di Liga Eropa nantinya. Tapi mereka berkonsentrasi untuk fokus bermain di Serie A. Itu yang paling penting. Ya. Seberapa kuat dengan konsentrasi skuadnya sekarang dilanda banyak absen, ada yang COVID juga, ada yang cedera Ya. juga, dengan harus menghadapi kompetisi ya di Eropa, di Liga dan juga bahkan ntar ada Coppa Italia. Untuk Milan menunjukkan gengsinya musim ini, apakah memang ya dengan skuad yang ada ya dia harus rela ikhlasin salah satu, minimal Eropanya lepasin dulu. Iya, kalau gue bilang mereka mungkin akan sangat sulit ya untuk lolos ke Europa League. fase knockout, bukan Champions League. Champions League, oke. Tapi Europa League Masih ada mereka chance. masih punya kesempatan. Tapi persoalannya kan cedera ini. Mereka juga nggak banyak pilihan pada saat mereka nggak cedera sekalipun. Jadi gua rasa ya itu tadi dengan skuad yang ada sekarang setidaknya mereka akan berusaha untuk mendapatkan 1 poin di Dragao untuk nanti di San Siro mereka dapat 3 poin, artinya mereka akan ada di atas Porto ya. Itu Betul. peluang terbaik yang mereka miliki. Nah ini buat perkiraan mereka. formasinya lawan AC Milan, kalian melihat setelah kemarin Giroud cetak gol, tapi juga ada kemungkinan Ibra juga David, Ya. akan diturunkan Ibra atau Giroud di laga nanti? Mungkin saya pikir Giro yang dimainkan. Iya. Kalau bisa melihat saya lebih cenderung kalau ditanya lebih cenderung adalah Giro. Kalau Ibra mungkin dibawa kedua. Karena ingat mereka masih punya Rebic ya. Iya. Masih punya Rebic yang bisa ambil kesempatan. Jadi kalau Belum mau fit Oh, juga Rebic tapi cedera, ya. Rebic cedera, Rebic atau cedera, Rebic Rebic cedera. cedera, iya, Berarti Rebic cedera. emang di antara salah satu kalau jadi pilihan ya Giro lah. Giro ya? kan ada kalau Leo masih bisa main ya masih oke lah. Brahim Diaz masih ada kan di situ kan? Oh, enggak. Saya Brahim Diaz kan Brahim COVID juga kan? COVID, Brahim COVID ya. Oh ya COVID. Jadi Ya. praktisnya cuma Saya Lemaker masih ada sana kan, Giro, Iya. ya, Leo. Ya. Mereka bertiga ini ya oke lah, kok bisa dikatakan di sini kan. praktis yang dirotasi tinggal Giro sama Tapi Ibra memang sebenarnya. ketika Theo nggak ada ini agak berat di kiri Iya, kan. betul. Ini bermasalah juga nih, bahaya buat Gue mereka. masih berpikir bahwa Giro yang akan diutamakan dibanding dengan Ibra ya. Di Iya. samping usianya Ibra, Giro kan punya pengalaman di musim-musim lalu waktu memperkuat Chelsea, dia cetak gol juga lawan tim-tim mediocre di Premier League. Kalau Porto kan hitungannya mediocre di grup ini ya. Jadi gue rasa Giro yang akan dimainkan. Nggak ada Casey juga agak berbahaya Iya, juga itu gitu. ya. Dia akan bermain. Mungkin yang akan menggantikan posisi itu adalah Tonali saya pikir. Tonali, ya. Tonali itu bisa bermain dengan Benacer. Jadi dua komponen yang sangat bagus gitu. Tapi kalau dari sisi backnya tadi kita lihat ada si siapa Balotelli Calabria kan di harusnya kiri, diganti Calabria di kanan, Calabria di Balo. kiri, kalau lu di kanan itu. Iya. Dengan komposisi ini pertahanan gak ada masalah, dengan kipernya juga nggak ada si Menyong dan juga dan ini Tatarusamu sekarang yang ganti kan? Tatarusanu ya. Masih Artinya bagus Mike secara ya. kan Mike Menyong cedera lah. gitu ya. Dari kemarin mereka datangin Mirante tapi tetap milih Tatarusanu. Artinya secara komposisi ini tetap aman untuk bermain di Eropa. Bermain lawan Porto aman. Kalau lawan tapi, Porto, oke ya. Tapi match day 3, match day 4 mereka akan aman. Match day 5 kalau masih kayak gini yang mungkin akan berat. Tapi match day 5 kan Frank Casey Harusnya udah dibalik nggak semua ya. suspended lagi, udah balik semua. Mudah-mudahan yang COVID juga udah balik semua. Oke, prediksi aja langsung Porto lawan AC Milan, Pak Firaman dan juga Mas Gita.
Porto menang. Porto. Porto menang. Wah kita. Udah digedor-gedor, Langsung itu jadi digedor. draw. Karena ya. digedor-gedor kaca Ya, tadi aman. gitu. Lagi-lagi. Tenang. Hasil tidak ada yang Saudara-saudara. menguntungkan tim tuan tenang. rumah, maksud gua Tenang. timnya produksi dan juga timnya CEO Iya. tadi ya. Iya. Oke, sekarang kita pindah ke satu tim Sultan, yaitu Paris Saint-Germain yang akan ketemu RB Leipzig nanti malam. Ini kalau melihat PSG lagi banyak masalah, Neymar cedera, kemudian Icardi dengan masalah pernikahan rumah tangganya, nokta merah pernikahan. Ini seneng nih ngomongin gosip seneng nih. Apa yang terjadi ini? Gimana cara PSG? Karena kita tahu di awal musim di 2 match juga dia nggak main bagus dan juga hasilnya nggak bagus gitu. Siapa? PSG. PSG, iya. Walaupun mereka pimpin masih ya sampai sekarang. Waduh. Parah diprediksi nggak menang Iya. tadi kata. Nggak cuma ngecek aman semua. Apa? Aman kecil. Pak Andi, ada. Tapi pilih ATM, sorry CEO. Dia pilih ATM. Saya nonton. Saya nonton. Saya bilang. Lo nggak bilangin ada di sini. Iya. Lewat Zoom. Iya, sorry CEO. Jadi saya tidak intervensi. Oh gitu. Iya, Pak Andi, ada Pak Andi, ada. Numpang store muka Pak Andi. Bagus juga sih. Bagus ya, makanya studionya. Nggak jatuh lagi ya. Aman. Lampu bagus, kamera bagus. Oke, kita lanjut diskusinya mumpung Sio di sini ada tim Sultan. Macet terus 2 jam. Iya makanya Pak. Libur besok ya. Merah nggak tahu juga lo ya. Merah digeser. Makanya macet. Geser. PSG dengan segala intriknya internalnya dan juga hasil yang Dia belum terusin tadi. Iya, belum terusin. Coba lu terusin dulu sebelum ini. Mau ngomongin kalau nggak Icardi, Papi Ropan aja. Kalau Icardi nanti Dia mau yang perselingkuhannya dia yang ngomong. Oh, saya pada tahu siapa. Nah ini tadi kalau gue bilang, kok dia lebih bagus di luar lapangan daripada di dalam lapangan. Ini kali kedua loh dia melakukan ini. Iya, Dulu sama istri sahabatnya, sekarang sama sahabat istri. Mas, Gimana bentar, kali gua kan ya? ralat. Yang pertama tuh selingkuh bukan Icardi. Wandanya dong. Oh, Kan iya, dia belum punya Wandanya, pasangan. iya, betul. Dia masih bujangan yang numpang di rumahnya Wanda sama Maxi Lopez. Kok Panji lebih tahu? Mantap Inter, kapten Inter dia soalnya. Nah ini dengan adanya Icardi dengan izin kemarin miss training karena ada urusan keluarga, bahkan katanya dia bilang Pribadi udah, jadi ya. udah baikan di instastoriesnya. Tapi besoknya si Wandanya bilang lebih bagus gak ada cincin katanya. Iya. Berarti emang masih panjang ini kayaknya. Udah kasih selamat pagi ya. Urusan. Selamat pagi. Nah, kayaknya urusan rumah tangganya belum selesai. Artinya mungkin Icardi tidak dalam mungkin tidak bisa main atau mungkin tidak dalam fokus terbaik. Kemudian Neymar cedera. Ya, banyak yang cedera. Angel Di Maria juga masih suspended ya. Pertandingan terakhir dia suspended. Neymar cedera. Tapi kan pilihannya juga cukup banyak di sana ya. Artinya mereka sudah mencatat kemenangan lawan Manchester City yang menjadi seteru utama mereka di sini. Jadi kalau gue bilang mereka kan berhadapan dengan Leipzig yang bukan Leipzig setahun dan 1 musim dan 2 musim yang lalu. Jadi peluangnya ya cukup besar ini. Dan Leipzig juga lagi sakit sih. Jadi Ya. kalau PSG bermasalah, Leipzig juga lagi Ditinggal lagi bermasalah. semua langsung sakit ya. Iya, sakit kan. Banyak juga kehilangan pemain. Upamecano keluar, Sabitzer juga keluar. Betul. Ya, dan Sabitzer ya kemarin keluar Iya. ke Bayern Munchen juga ya. Dan bagi PSG nggak ada masalah, PSG nggak ada masalah lah karena mereka masih punya Draxler, Jerman Iya, masih iya, ada di sana. iya. Iya kan walaupun kemarin Neymar nggak main juga atau Messi nggak main, kemarin kan kelihatan sekali kan. Mereka agak susah payah melawan Angers kan. Nah, Hanya itu menang tadi 2-1 kan kemarin. Iya. Jadi agak susah. Tapi kalau melihat kedalaman skuad oke lah. Mereka bisa menang melawan Leipzig. Kalau menurut saya, kalau bisa mereka bisa menang melawan Leipzig. Ya, tapi dengan tidak adanya Neymar dan juga Icardi mungkin juga absen, ini apakah menjadi celah buat Messi untuk menunjukkan, nah ini saatnya gua Iya. kembali jadi king of the field gitu. Bisa jadi. Persoalannya sekarang seberapa besar motivasi para pemain-pemain itu untuk bisa catat kemenangan yang apa ya, bukan cuma menang tapi juga main bagus itu yang belum terlihat di PSG sampai musim ini kecuali kemarin pada saat mereka ngalahin City. Iya. Di liga kan untuk ukuran mereka memang menang terus. 12 pertandingan terakhir mereka kan bikin 10 kemenangan. Cuma satu kali kalah gitu ya? Cuma satu kali kalah, tapi jelas bahwa mereka belum kayak PSG yang musim-musim lalu yang demikian luar biasanya di liga. Ini mereka kayak biasa-biasa aja, kayak nggak mau tekan gas abis-abisan. Ini bukan permainannya bukan pakai sistem, tapi skill individu doang gitu ya. Iya, Kayak itu. Kayak inget kata-kata siapa gitu ya. Sebuah permainan ini harus ada sistem. Nah, itu harus Bukan sistem. lu hanya lihat dari golnya, apa golnya itu kan? Kayak terngiang-ngiang kata-kata siapa itu. Tapi kalau kita ngomongin soal Icardi yang mungkin juga lagi bikin pusing, bahkan tadi ada isu dari RMC ya, dari medianya Spanyol, nggak salah RMC itu Spanyol apa Prancis, kalau misalkan dia nggak balikan sama Wanda, dia akan bisa ngancam cabut juga dari PSG. Ini aneh, ketika ada urusan rumah tangga tapi ujung-ujungnya mengaruh ke urusan profesional. Kalau melihat kalian sebagai orang yang sudah
makan asam garam 50 tahun gitu ya. Kenal sama Sorry. kalau kalian tahu kenal banyak perempuan lah dalam hidup kalian gitu kan. Ini pertanyaan jebakan nih gitu. Betul. Ntar gue minta kamera close up dong, biar kedua orang ini ya, biar tap. Kalian percaya kesempatan kedua nggak sih setelah rebut bini orang gitu, itu karma atau apa gitu menurut kalian? Nah, ini persoalannya gue nggak punya pengalaman ya. Bu Gita, Bu Joko. Kan gue bilang gitu, bukan bini orang kan yang direbut. Kalau kemarin kan Wanda kan yang rebut Iya, Icardi bener. dong. Nah itu diralat tuh. diralat Kan berarti dong. Iya. Icardi nggak ngerebut, Ngerebut, Wanda yang ngerebut Icardi gitu ketika di Sampdoria waktu itu kan. Iya. Mereka dengan Maxi Lopez ya. Maxi masih ingat. Lopez. Nah Ya. tapi sekarang dia sudah mempertaruhkan semuanya, bahkan di Argentina dulu ada isu katanya dia nggak bisa tembus timnas karena faktor pada benci sama dia Icardi dengan merebut apalah ada Maxi Lopez dan juga temannya Messi dan lain-lain. Sekarang ada kasus seperti ini lagi nih. Sekarang apakah bisa mencoreng dan juga ibaratnya jadi noda hitam buat karirnya juga atau bisa menjadi penghambat buat karir Icardi nggak sih? Penghambat secara permainan enggak ya, tapi secara dia dijauhin oleh teman-temannya, terutama dengan adanya Messi di situ ya. Messi kan apapun masih pasti akan berbekas ya bahwa peristiwa-peristiwa Icardi sebelumnya. Gue nggak tahu apakah akan secara profesional seharusnya Messi tidak melakukan, tapi apakah dia bisa melakukan seperti yang dia dilakukan di Barcelona, mempengaruhi pelatih, mempengaruhi ruang ganti dan segala macam. Kalau sampai ya bahaya buat Icardinya. Dan apalagi terlepas apapun kan Icardi bukan pilihan utama juga ya kalau di PSG gitu. Iya, dan gue bisa melihat kan enak ini enak, ini persoalan enak nih. Enak nih. Rumput tetangga nih enak nih. Iya, soalnya ini persoalan yang enak sesaat tapi bingung di belakangannya kok. Rumput tetangga lebih enak ya. Nah itu persoalannya. Tapi bentar, kalau menurut kalian pasti punya banyak teman kan yang begitu kan, cerita-cerita teman gitu. Kalau menurut kalian, ini Dipancing nih. Kok ngegas terus kalian? ini akhirnya biasanya endingnya bisa berbuah damai atau menurut kalian lebih banyak persentasenya akan berujung pada kehancuran? Enggak, kalau- Dari cerita teman-teman kalian. Kalau dari cerita-cerita itu ya bisa kehancuran. Kehancuran ya, kehancuran ya. Bisa ini sakit hati dari seorang wanita kan. Agak susah Sakiti ya. benar kan. Karena ini sahabatnya gitu. Iya, Artis- betul. Ini artis Katanya dari sahabatnya Argentina, Wanda kan ya, sahabatnya Iya, Wanda. artis Argentina kok nggak Iya, artis Eugenia Suarez. Udah di follow pas ini ya, Ya? udah di Kita follow langsung. Udah follow langsung. Kita follow langsung. Pas pakai baju seksi ya. Oke, terakhir dari Mas Gita dan juga Papi Rapat, ada pesan nggak buat para jebret tim yang nonton hari ini? Pesan buat orang-orang yang suka selingkuh di luar sana. Gini, rumput tetangga itu biasanya lebih enak, tapi carilah tetangga yang rumputnya nggak enak. Karena jarang ada rumput tetangga pada ujung-ujungnya pada rumputnya akhirnya warnanya juga hitam juga. Coba main ke kompleks saya, nggak ada rumputnya tetangga itu. Dari Papi, ayo pesan Pi buat Udah para jebret jangan tim. main rumput-rumputan deh. Ya kan? Tolong dijauhin dan bertobatlah. Janganlah, ya kan? Jadi tenang-tenang aja. Itu dia wejangan dari para senior kita untuk Icardi dan juga para jebret tim yang mungkin suka selingkuh di luar sana. Don't try this at home. Jangan lupa subscribe semuanya. Thank you udah nonton semuanya. Thank you udah nonton semua channel playlist di Jebret Media. Jangan lupa juga follow kita dan nonton DPI besok. Sampai ketemu semuanya. Bye-bye. Wah.